Halo semuanya, selamat datang di video ini. Di video kali ini, Anda bakalan ngebahas seputar Dark Gathering. Untuk bahasan utama kali ini adalah Graduate. Untuk yang sudah nonton Dark Gathering pasti sudah tak asing dengan kata itu. Tapi Anda bakalan tetap bahas tentang Graduate sedetail mungkin. Oke, ini dia. Di Dark Gathering, terdapat roh atau hantu yang dikategorikan sebagai Graduate oleh Yayoi. Mereka ini roh super kuat yang bahkan tidak bisa terkena pengaruh kamar Yayoi atau sistem kesetaraannya. Karena mereka ini sudah terlalu kuat untuk bisa dikekang dengan cara biasa. Untuk menyegel mereka bakal memerlukan pengekang ekstra yang sangat rumit. Graduate terlahir setelah melakukan kanibalisme untuk mempertahankan dan bahkan memperkuat eksistensi mereka. Karena pada dasarnya roh atau hantu di serial ini memiliki batas waktu mereka masing-masing. Tetapi, mereka bisa memperpanjang batas waktu itu dengan memakan sesama mereka. Roh pada dasarnya memiliki putaran yang terlihat seperti aura yang menjadi bukti bahwa energi mereka menyebar dan mereka akan segera menghilang. Tetapi, berbeda dengan roh lainnya, Graduate memiliki eksistensi yang stabil. Tubuh mereka tidak akan terlihat memudar atau transparan seperti roh pada umumnya. Graduate bisa menyebabkan fenomena supernatural dengan jangkauan yang luas. Bahkan meskipun masih dalam keadaan tersegel, mereka masih bisa mempengaruhi sekitarnya satu blok. Tetapi meski begitu, mereka tetaplah roh. Jika dibiarkan tanpa diberi makan, itu akan menghabiskan energi mereka. Karena itulah jika tidak digunakan, Yayoi akan menyimpan mereka di tempat khusus yang sakral. Tempat yang dipenuhi energi spiritual untuk memastikan mereka tidak melemah. Untuk julukan Graduate itu sendiri diambil dari bagaimana Yayoi menyebut metode yang dia gunakan untuk membuat mereka. Yayoi menggunakan sistem kelas untuk hal ini. Dan roh yang berhasil bertahan hidup di kelas tersebut, artinya mereka lulus dari kelas itu dan menjadi graduate. Untuk konsepnya sendiri memang sesuai namanya, graduate atau tamatan, yang artinya mereka yang telah menyelesaikan kelas mereka. Nah, mari kita bahas setiap kelas satu persatu. Yang pertama adalah kelas 0 atau kelas 0. Ini adalah saat Yayoi masih berada di rumah sakit. Yayoi mempelajari segalanya tentang hantu dan menyusun strateginya saat berada di sini. Dan bahkan Yayoi membuat prototipe Graduate. Lalu setelah itu adalah kelas 1. Nah, kali ini Yayoi sudah keluar dari rumah sakit dan menetap di kediaman Hozuki atau rumahnya Eiko. Yayoi menggunakan pengetahuan yang dia dapat dari lahirnya Graduate kelas 0 untuk membuat Graduate kelas 1. Untuk nama Graduate kelas ini masih belum dipastikan nama lengkapnya, tapi untuk sekarang dipanggil General Ghost. Lalu ada kelas 2. Sebulan setelah Graduate kelas 1 lahir, di bulan April Graduate kelas 2 lahir. Dia adalah Otogiri the Soul Sucking Oiran. Setelah kelas 2, Yayoi menemukan hantu yang bahkan tak perlu dia buat jadi graduate level. Hantu itu sudah berada di level graduate saat Yayoi pertama kali menemukannya. Dia adalah Sersan Iblis, atau untuk nama lengkapnya atau dalam bahasa Inggrisnya, The Imprisoned Demon Sergeant Who Died for His Country. Jadi dia ini memang tidak masuk ke kelas manapun dan dikategorikan dengan skip kelas. Lalu setelah itu ada kelas 3. Untuk sekarang tidak ada informasi khusus tentang bagaimana graduate ini. Tapi Yayoi sendiri bilang kalau graduate satu ini berbeda dengan yang lain. Kalau bisa, sebenarnya Yayoi juga tidak ingin menyentuh graduate satu ini. Apakah hantu satu ini memang sekuat itu ya? Lalu setelah itu ada kelas khusus atau kelas spesial. Jadi selama Yayoi mencari dan mengumpulkan hantu, sebenarnya dia diikuti oleh 7 Jizo. Tapi Yayoi menangkap mereka dan membuat ruangan khusus untuk Jizo dan membuat mereka melakukan kanibalisme. Dan terlahirlah Transcendent Jizo. Kelas 4. Nah, untuk kelas ini terjadi bahkan diperlihatkan prosesnya di animenya. Dimana saat dewa yang mengikuti Ai ditangkap Yayoi dan diletakkan di kamarnya. Si dewa ini malah mengacak-acak hampir seluruh hantu di kamar Yayoi, dan itu membuat konsep kesetaraan di antara mereka hilang karena banyak yang melemah. Dan saat itu juga mereka melakukan kanibalisme dan terlahirlah High Priest of Evil Sutra yang berada di boneka beruang. Oke, cukup sudah untuk pembahasan di video kali ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan ataupun ada sesuatu yang terlewat. Untuk pembahasan graduate dari setiap kelas yang lebih detail dan lengkap, Anda berniat untuk membuat video baru untuk itu. Tetapi, saat graduate kelas 0 dan 3 sudah di-spill secara keseluruhan. Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video Anda yang berikutnya.